Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Setir Menofli. Saya mahasiswa BPSI angkatan 2024 dengan NIM 24103100042. Tujuan pembuatan video kali ini untuk menyelesaikan tugas sastra Nusantara, di mana tugasnya adalah meneliti tradisi lisan, tradisi tengah lisan, dan tradisi bukan lisan. Dan saya memilih meneliti tradisi setengah lisan, di mana tradisi setengah lisan itu yang saya teliti adalah peti laut yang ada di Semenyal Wetan, Probolinggo. Latar belakang dari adanya tradisi setengah lisan ini, peti laut ini adalah peti laut bukan sekadar ritual tahunan, tetapi juga simbol keterikatan masyarakat dengan laut sebagai sumber kehidupan. Tradisi telah berlangsung selama bertahun-tahun dan menjadi bagian dari identitas budaya nelayan setempat. Dalam prosesi peti laut, masyarakat bekerja sama menghias perahu-perahu yang akan digunakan dalam arak-arakan menuju tengah laut. Puncak acara adalah larung sesaji, di mana perahu kecil berisi kepala sapi, peralatan dapur, dan jajanan tradisional dihanyutkan sebagai bentuk rasa syukur dan permohonan keselamatan. Selain aspek spiritual, peti laut di Sumber Anyar juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Acara ini melibatkan banyak UMKM lokal yang berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, termasuk bazar makanan dan produk hasil laut. Pemerintah daerah turut mendukung dengan memberikan pelatihan pengolahan hasil laut agar lebih bernilai ekonomis. Menariknya, hiburan tradisional seperti ludruk juga menjadi bagian dari perayaan, menghadirkan cerita bersambung yang dinanti oleh masyarakat. Dengan demikian, peti laut tidak hanya menjadi ajang ritual, tetapi juga sarana memperkuat kebersamaan dan melestarikan budaya lokal. Pengertian dari peti laut adalah tradisi tahunan yang dilakukan oleh masyarakat pesisir sebagai bentuk syukur atas hasil laut dan permohonan keselamatan bagi para nelayan. Upacara biasanya melibatkan larung sesaji, di mana perahu kecil yang berisi kepala sapi, peralatan dapur, dan jajanan tradisional dihanyutkan ke tengah laut sebagai simbol penghormatan terhadap alam. Selain itu, perahu-perahu nelayan dihias dengan ornamen warna-warni dan diiringi musik serta hiburan tradisional seperti ludruk yang menjadikan bagian dari perayaan. Makna simbolik kapal kecil dan kepala sapi dalam peti laut. Yang pertama, ungkapan syukur. Kapal kecil berisi berbagai sesaji seperti kepala sapi, hasil bumi, dan jajanan tradisional. Ini melambangkan rasa syukur masyarakat nelayan atas hasil laut yang mereka peroleh sepanjang tahun. Yang kedua, permohonan keselamatan. Dengan melarungkan kapal kecil ke tengah laut, masyarakat berharap agar nelayan diberikan perlindungan dari mara bahaya saat melaut. Ini mencerminkan keyakinan bahwa laut memiliki kekuatan spiritual yang perlu dihormati. Yang ketiga, keseimbangan alam. Tradisi ini juga menjadi simbol keseimbangan antara manusia dan alam dengan memberikan kembali sebagian hasil bumi dan laut kepada laut. Masyarakat menunjukkan penghormatan terhadap ekosistem yang menopang kehidupan mereka. Yang keempat, sebagai warisan dan kebersamaan. Kapal kecil yang dihias dan diarak sebelum dilarungkan menjadi bagian dari perayaan yang bersamaan. Ini menunjukkan bahwa peti laut bukan hanya ritual spiritual, tetapi juga ajang sosial yang mempererat hubungan antar warga. Seiring waktu, makna kapal kecil dalam peti laut tetap relevan, meskipun ada beberapa perubahan dalam pelaksanaannya. Tradisi ini terus berkembang sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat pesisir. Kita masuk di analisis tradisi setengah lisan.
petik laut Paiton Probolinggo. Tradisi petik laut di Sumberanyar Paiton Probolinggo memiliki karakteristik sebagai tradisi setengah lisan, yaitu perpaduan antara warisan budaya yang diturunkan secara verbal dan elemen tertulis yang mulai berkembang dalam dokumentasi modern. Berikut adalah beberapa aspek analisisnya. Yang pertama itu asal-usul dan perkembangan. Petik laut di Sumberanyar berakar dari kepercayaan masyarakat pesisir terhadap laut sebagai sumber kehidupan dan kekuatan spiritual. Tradisi ini telah berlangsung selama bertahun-tahun, diwariskan dari generasi ke generasi melalui cerita lisan, pengalaman langsung, dan keterlibatan komunitas. Yang kedua, struktur ritual dan simbolisme. Proses petik laut di Sumberanyar mencakup beberapa tahap utama. Yang pertama, pengajian dan doa bersama. Berbagai bentuk permohonan keselamatan bagi nelayan. Arak-arakan perahu yang dihias dengan ornamen warna-warni sebagai simbol keberkahan. Yang ketiga itu larung sesaji, berupa kepala sapi hasil bumi dan jajanan tradisional yang dihanyutkan ke laut sebagai ungkapan rasa syukur dan penghormatan tahap alam. 3. Peran tradisi lisan. Sebagai besar informasi mengenai petik laut di Sumberanyar masih disampaikan secara lisan, baik melalui cerita para sesepuh, pengalaman nelayan maupun diskusi komunitas. Namun, dalam beberapa tahun terakhir mulai muncul dokumentasi tertulis dalam bentuk laporan akademik dan publikasi budaya. Yang keempat, dampak dan ekonomi. Petik laut tidak hanya memiliki nilai spiritual, tetapi juga berkontribusi terhadap ekonomi lokal. Acara ini menarik wisatawan dan melibatkan UMKM dalam bazar makanan serta produk hasil laut. Pemerintah daerah turut mendukung dengan pelatihan pengolahan hasil laut agar lebih bernilai ekonomis. Dan yang kelima, tantangan dan pelestarian. Meskipun tradisi ini tetap lestari, ada tantangan dan mempertahankan keasliannya. Modernisasi dan perubahan sosial menyebabkan beberapa elemen tradisional mulai tergeser oleh aspek komersial. Oleh karena itu, perlu ada upaya pelestarian melalui pendidikan budaya dan dokumentasi yang lebih sistematis. Kita menuju bab kearifan lokal tradisi setengah lisan. Tradisi setengah lisannya adalah petik laut. Yang pertama, hubungan harmonis dengan alam. Masyarakat pesisir Paiton memahami bahwa laut bukan hanya sumber penghidupan, tetapi juga memiliki kekuatan yang perlu dihormati. Melalui larung sesaji, mereka menunjukkan rasa syukur dan menjaga keseimbangan ekosistem laut. Yang kedua, nilai gotong royong dan kebersamaan. Petik laut bukan hanya ritual individu, tetapi melibatkan seluruh komunitas nelayan. Persiapan acara mulai dari menghias perahu hingga menggelar doa bersama dilakukan secara kolektif, memperkuat solidaritas sosial. Yang ketiga, pelestarian tradisi dan identitas budaya. Tradisi ini telah berlangsung selama bertahun-tahun dan menjadi bagian dari identitas masyarakat pesisir. Meskipun esensi spiritual dan budaya tetap dijaga agar tidak hilang seiring waktu. Yang keempat, dampak ekonomi dan pariwisata. Petik laut di Paiton juga berkontribusi terhadap ekonomi lokal. Acara ini menarik wisatawan dan melibatkan UMKM dalam bazar makanan serta produk hasil laut, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Yang kelima, atau yang terakhir itu, akulturasi nilai kepercayaan dan agama. Meskipun berakar pada kepercayaan tradisional, petik laut telah beradaptasi dengan nilai-nilai Islam. Doa bersama dan pengajian menjadi bagian dari prosesi, menunjukkan bagaimana tradisi ini berkembang tanpa kehilangan makna. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.